Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Edi Gunanda. Di belakang Edi ada satu unit mobil Suzuki X7 tipe Beta Matic warna brief kaki teman-teman ya. Untuk warna brief kaki ini sendiri adalah warna khusus hanya di tipe Beta dan tipe Zeta. Nah kebetulan kalau yang ini dia tipenya tipe Beta Matic. Kebetulan juga mobil ini udah laku teman-teman, mau aku kirim hari ini juga ke daerah Tangerang. Kali ini kita akan review singkat aja untuk Suzuki SL7 tipe Beta warna brief kaki ini. Untuk teman-teman yang mau punya mobil Suzuki SL7 tapi mobilnya itu nggak rame atau pemiliknya itu jarang, bisa ambil Suzuki SL7 tipe Beta atau Zeta warnanya brief kaki yang seperti di belakang ini. Seperti videonya, simak terus videonya. Dan teman-teman jangan lupa kalau ingin beli mobil Suzuki langsung kontak Edi aja di 0813 1879 5985. Mau nanya-tanya harga, tanya diskon, promo, pembelian cash, pembelian secara kredit, Edi siap layani teman-teman daerah Jabodetabek. Oke teman-teman, ini dia mobil Suzuki SL7 Beta Matic warna brief kaki. Teman-teman bisa lihat warnanya itu bener-bener kilap banget teman-teman. Karena dia ini warnanya glossy, jadi brief kakinya itu bukan tipikal yang redup gitu warnanya, tapi warnanya itu benar-benar kalau kita lihat lebih dekat, apalagi kalau kena sinar matahari, ini benar-benar glossy sekali teman-teman ya. Jadi berkaca pun kita bisa loh di sini loh. Ini saking glossinya. Padahal ini tipikalnya kan bukan warna hitam ya. Kalau warna hitam wajar kita bisa berkaca ya. Tapi ini kan warnanya warna brief kaki ya. Jadi dengan warna yang seperti ini luar biasa gagah sih warnanya. Apalagi warna ini kan jarang sekali ya di jalanan, jarang yang memiliki. Nah, aku mau ngasih info satu lagi teman-teman. Kalau mobil ini, dia ini udah auto headlight ya. Jadi ada juga fitur yang namanya Get Me Light. Jadi saat aku pencet unlock, lampunya menyala ya. Jadi memberikan penerangan saat kita di dalam parkiran atau saat di dalam garasi. Dia memberikan penerangan untuk si pengemudi ya. Itu berfungsi kalau posisi untuk tuas lampunya di posisi auto ya, dan lamanya itu sampai mati sekitar 15 detik baru dia posisi kembali lagi seperti normal atau lampunya mati ya. Terus selain itu untuk yang Beta ini udah auto retractable teman-teman ya. Jadi saat kita pencet lock, spionnya ngelipat. Tapi kekurangannya, walaupun udah auto folding, tapi untuk saat kita unlock lagi, spionnya nggak ikut balik lagi teman-teman. Dia baliknya saat kita pencet ACC ya. Jadi udah nyalain mobilnya baru dia balik untuk spionnya ke semula teman-teman. Oke, untuk Suzuki SL7 yang tipe Beta Matic warna brief kaki ini nggak dihargain spesial, tetap sama dengan warna-warna yang lain, yaitu dibanderol dengan harga di 297 juta ya, hampir 300 ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena untuk yang tipe Beta itu dapat potongan senilai 35 juta teman-teman. Jadi teman-teman cukup bayar sekitar di 264 ya, bisa bawa pulang Suzuki. Siapa yang tipe Beta Matic nih, untuk manualnya lebih murah 11 juta. Ya jadi sekitar di 253-an lah ya. Kalau dipotong diskon senilai 35 juta. Oke, kita bahas untuk SL7-nya. Pertama, tadi lampunya kita lihat. Di sini menggunakan lampu lampu LED multi reflektor teman-teman. Dia juga dilengkapi dengan DRL dan ada juga untuk lampu sein. Di bawah dia ada untuk lampu fog lamp. Di sini ada front bumper yang berwarna silver yang luar biasa, ganteng sekali teman-teman. Di bagian tengah, Suzuki SL7 yang tipe Beta memiliki logo S yang lumayan besar ya untuk yang sekarang. Kalau kita bandingin sama mobil-mobil tahun 2011-an itu nggak sebesar ini ya. Sekarang Suzuki makin pede nih untuk logonya makin besar sekarang ya. Kalau kita ukur sekitar 1 jengkal ya. Dan untuk bagian grillnya dia itu menggunakan grill yang berwarna hitam glossy, gagah ya. Lebih sporty kelihatannya ya. Lanjut kita ke bagian samping teman-teman. Untuk si tipe Beta ini menggunakan pelek ring 16, warnanya single tone, warna hitam, jadi kelihatan lebih sporty tentunya. Terus ada upper fender di bagian sini ya. Dan untuk bannya di sini pakai ban Dunlop Enacep teman-teman. Nah, karena ini dia tipe Beta,
dia dilengkapi dengan keyless entry ya. Jadi saat mau masuk pintu atau masuk mobil ataupun keluar mobil, cukup pencet aja keylessnya, pintunya bisa ngelock dan unlock. Nah, di bagian bawah sini ada trisplang atau bisa dikatakan seat body molding. Menyebutnya seat body molding itu berwarna silver dan warna hitam. Wow, ganteng sekali teman-teman. Bagian belakang juga ada pelek yang berwarna hitam menggunakan ukuran yang sama, yaitu ukuran di 16 in. Ukuran peleknya. Untuk bannya dia ini pakai ban yang sama, yaitu 195 60 ring 16 Dunlop ya. Dunlop Enasef. Keren sekali ya. Oke teman-teman, itu lagi diberesin sama Pak Bini karena mobilnya ini sebenarnya mau dikirim hari ini juga, sore ini juga ke daerah Tangerang ya. Coba kita lihat untuk bagian belakangnya ada apa aja. Di bagian belakang yang pertama di sini dia menggunakan lampu yang udah LED bar ya saat malam hari. Jadi dia ini lebih ganteng tentunya. Ini posisi udah di auto belum nih? Kalau misalnya kurang pencahayaan teman-teman, untuk lampunya itu nggak bisa menyala ya. Kalau misalnya kurang pencahayaan aja baru dia menyala nih LED barnya nih. Ya. Lampu remnya dia LED juga 4 titik LED bar. Lampu sennya bohlam, lampu mundurnya juga bohlam. Ada logo Suzuki, ada logo XL7 di sebelah kiri. Sebelah kanan ada logo hybrid teman-teman. Wow. Nah, karena ini tipe beta dia dilengkapi dengan kamera mundur ya. Beda dengan tipe Jetta yang belum dapat kamera mundur teman-teman. Dan dapat juga 2 buah sensor parkir kanan dan kiri. Dan bumper bagian belakang ini kelihatan lebih kokoh dan gagah teman-teman ya. Nah, kalau sekarang kan banyakan mobil sekarang tahun 2025 itu kan untuk lampu plat nomornya berwarna putih ya, tapi untuk siapa ini masih warna kuning. Tapi ini opsional teman-teman, bisa ganti sendiri. Seperti mobil Suzuki Front itu udah warna putih ya. Udah LED untuk lampu plat nomornya. Ganteng sekali teman-teman. Sekarang kita mau lihat bagian interiornya. Bagian interiornya paling kita nikmati setiap saat ya. Karena saat kita bawa mobil yang kita perhatiin itu kan interiornya. Kalau interiornya itu nggak begitu nyaman atau nggak mewah, bosen nggak sih ngelihatnya kalau nggak begitu mewah? Tapi Suzuki di sini memberikan untuk interiornya mewah dan membuat si penumpang atau pengemudi itu nyaman teman-teman. Nah, aku 0,5-in. Nah, di sini untuk bagian dashboardnya teman-teman bisa lihat mewah sekali ya. Jadi kita nggak bosan nih pastinya. Di bagian wood panelnya di sini menggunakan warna silver dan warna charcoal. Dan ada untuk kisi-kisi AC-nya yang modelnya kayak PS2 ya, lurus-lurus gitu ya. Dan untuk kisi-kisi AC-nya ini juga bisa di on offin, tinggal diputar aja seperti ini. Luar biasa. Terus di bagian setirnya di sini menggunakan setir yang berbahan kulit. Dan uniknya untuk setir Suzuki sekarang itu mulai dari Suzuki R3 pertama kali ngeluarin itu udah flat bottom, jadi model D ya, jadi lurus dan ini bulat ya. Jadi kelihatan lebih sporty. Kalau misalnya kita juga agak gemuk, karena dengan adanya seperti ini jadi kita lebih kerasa lega gitu ya. Nah, untuk yang tipe beta teman-teman, ini udah dapat cruise control, audio control, Bluetooth audio, dan AC-nya udah auto climate. Coba kita nyalain. Nah, ini udah dalam posisi nyala ya. Saat kita nyalain, tampilan interiornya seperti ini. Mewah sekali. Dan untuk tombol-tombolnya yang menyala seperti ini di saat malam hari itu benar-benar kayak tombol-tombol pesawat. Ramai sekali teman-teman. Ini nyala, ini nyala, ini nyala. Di sini juga nyala, di bagian engine start stop juga nyala. Dan yang paling ramai itu di bagian AC. Nyala semua. Luar biasa. Terus untuk MID-nya nih. MID si Suzuki SL7 tipe beta di sini dia menggunakan MID yang udah ada tampilan seperti tampilan engine stop, time, dan total idle full safe. Ada juga untuk tampilan jam dan tanggal ini tapi belum di reset ya. Masih 2021, nanti kita reset. Di sini ada motion dan rear, dan ada torsi dan power. Ada juga akselerasi dan brake ya. Terus ada lagi untuk engine dan motor ya. Luar biasa, lengkap sekali teman-teman. Untuk
tampilan MID Suzuki S7 ini. Lanjut lagi kosong, dan ada rata-rata konsumsi bahan bakar, dan ada rata-rata konsumsi bahan bakar dan lama berkendaranya, dan ada driving time terakhir ya, ini yang terakhir. Oke, selanjutnya di bagian head unit, Suzuki S7 ini menggunakan head unit yang bermerek JVC teman-teman ya. Ukuran head unit sendiri dia itu menggunakan ukuran di 8 inci teman-teman. 8 inci yang berarti untuk head unit ini udah lumayan puas ya, lumayan gede ya untuk ukuran mobil kendaraan keluarga SUV seperti ini. Dan ini juga udah support mirroring untuk handphone teman-teman bisa pindah layarnya ke head unit ini, luar biasa. Dan AC-nya di sini teman-teman udah menggunakan AC auto climate, yang artinya kalau teman-teman auto dia menyesuaikan suhu yang ada di interior. Kita permintaannya ada di mana, misalnya kita mintanya itu di 25, nanti dia itu menyesuaikan yang ada di dalam. Kalau misalnya di dalam suhunya di 28, dia naikin dulu untuk barnya, kipasnya ya. Setelah di dalam interior udah 25 derajat, dia otomatis turun kembali menyesuaikan supaya nggak terlalu kedinginan ya. Oke, di sini ada tombol untuk 12 volt, ada tombol untuk USB dan aux, dan menariknya ada untuk tempat minuman atau cup holder dan dilengkapi dengan pendinginnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya minuman pengen tetap dingin habis beli dari Indomaret misalnya, pengen tetap dingin, teman-teman taruh di sini aja, dinginnya tetap awet sampai teman-teman nyampe rumah ya. Di sini transmisi menggunakan transmisi konvensional ya. Ada untuk P, R, N, D, dan 2 dan L ya. Di sini ada untuk rem tangan dan ada armrest ya untuk tipe beta. Tipe beta dan alpha dia dapat armrest, tipe zeta nggak dapat ya. Dan si tipe beta juga ada dapat ini nih, tweeter kanan kiri ya. Jadi suaranya lebih, tentunya lebih jernih, lebih asik tentunya ya. Terus untuk si tipe beta di sini tombol-tombolnya lengkap sekali ya. Tombol untuk engine stop, tombol untuk sensor parkir, tombol untuk ESP dan leveling untuk lampunya. Dan di sini untuk tombol engine start stop. Nah, tadi ini udah aku jelasin ya, ini untuk cruise control ya. Rest dan setting, cancel, dan untuk mengaktifin cruise controlnya. Dan di sini tombol untuk audio control dan tombol untuk Bluetooth audio. Dan sebagian driver ada untuk tombol retractable ya. Jadi untuk ngelipat kita bisa pencet dari tombol yang ini. Dan untuk electric mirror ini untuk kita putar-putar ya. R dan L, right dan kanan kiri. Saat kita geser-geser, spion juga geser ya. Di sini untuk central lock, unlock power window, dan untuk tombol untuk power window. Untuk driver dia auto teman-teman. Dan yang terakhir aku kasih teman-teman untuk ibu-ibu atau perempuan yang suka bawa mobil Suzuki S7 ini, kan suka yang tinggi-tinggi ya. Menariknya untuk tipe beta ini udah bisa adjust untuk joknya, bisa naikin teman-teman untuk tingkat ketinggian daripada joknya ya. Jadi luar biasa untuk fitur tipe beta ini. Sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian baris kedua. Baris kedua tentunya juaranya di bagian kelegaan. Kenapa? Untuk Suzuki SL7 leganya itu luar biasa teman-teman. Ini posisi tadi ini mundur sekali loh teman-teman. Saat kita majuin lagi ya, karena tadi posisi aku keluar ya. Ini lega banget nih. Kita coba majuin dulu. Nah, segitu normalnya. Dan ini masih 1 jengkal teman-teman. Jadi 10 jari masih jauh sekali teman-teman ya. Terus di bagian sini dilengkapi dengan 12 volt. Jadi kita tinggal tambah terminal untuk ngecas ya. Dan ada untuk penyimpanan apa gitu di bagian sini. Ya, berfungsi lah ya. Dan gak lupa di sini ada untuk armrestnya di bagian tengah. Wow. Nah, yang nanya saya kenapa udah double blower atau belum? Jawabannya sudah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada untuk double blower AC-nya di bagian belakang. Wow. Luar biasa. Dan untuk masuk ke bagian baris ketiga Suzuki S7 ini caranya sangat-sangat mudah sekali. Namanya Suzuki menyebutnya itu one touch folding ya. Saat kita pencet ini, kita tarik begini, tinggal kita dorong. Nah, kita masuknya dengan lega ke bagian baris ketiga. Nah, dengan satu tangan kita bisa masuk ke bagian baris ketiga dengan nyaman teman-teman ya.
Dan menariknya lagi untuk bagian baris ketiga itu dia masih bisa direbahin. Ini kan agak tegak ya, masih bisa direbahin. Nah perbandingannya ini agak rebah, ini yang biasa ya. Jadi kita bisa selonjoran begini teman-teman ya, nyaman. Jadi selonjoran, tinggal headrestnya naikin dikit, jadi kita lebih nyaman tentunya. Nah selanjutnya untuk Suzuki SL7 2025-2023 juga udah dapet upper ya. Yang belum dapat itu kalau nggak salah tahun 2020 itu kayaknya belum dapat deh. Seingatku untuk 2022 2021 udah dapet. Tapi 2000 selanjutnya itu pasti dapat. Karena upper ini udah dianjurkan sama pemerintah, setiap mobil baru harus memiliki upper gitu ya. Jadi itulah dia singkatnya untuk review Suzuki SL7 tipe Beta Matic warna brave kakinya teman-teman. Semoga video bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari-cari mobil Suzuki SL7 ya, dan lagi cari-cari warna yang unik seperti ini ya. Sebenarnya warna brave kaki ini sebelumnya itu udah diaplikasikan atau digunakan oleh tipe Alfa ya, two-tone ya, brave kaki hitam. Cuman di si tipe Alfa itu ada warna baru, yaitu warna Savana Ivory kayak gini nih. Warna brave kakinya dipindah alihkan jadi tipe Beta dan tipe Zeta. Menarik ya, tentunya menarik sekali ya. Jadi naik kasta untuk warna dari tipe Beta dan tipe Zeta. Karena sebelumnya untuk tipe Zeta dan Beta itu nggak ada warna brave kaki seperti ini. Yang ada cuma hitam, putih, magma grey. Cuman 3 itu aja. Yang lainnya nggak ada. Baru sekarang setelah hybrid, warna brave kaki ini diterapkan pada tipe Beta dan tipe Zeta. Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat Suzuki, ingat Edi, mobil Suzuki dengan Edi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.